Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau apakah investasi yang saya lakukan ini masih bisa menghasilkan cuan? Benarkah investasi itu cukup beli dan kemudian rebahan ataupun tiduran sudah bisa menghasilkan cuan? Nah, jadi video kali ini lebih tepatnya kita memang ada kedatangan request seperti ini. Ya, dari Kak Haikal Lufti 8808. Bang, jelasin reksadana obligasi Afris Prime Bond Fund apa masih bisa cuan? Moga dibuatin videonya. Jadi video ini khusus buat kamu ya. Nah, jadi kita langsung saja munculkan aplikasi bibitnya di samping sini. Oke, sudah muncul ya. Seperti biasa, saya kenalin dulu bagi yang belum kenal. Ini adalah aplikasi bibit yang kita gunakan untuk investasi reksadana, obligasi, saham, lengkap kan ya. Nah, jadi aplikasi ini udah tersedia di Play Store dan App Store. Tenang saja, aplikasi ini aman ya. Sudah gue gunakan mungkin lebih dari 2-3 tahunan dan udah lama banget. Bisa dilihat di channel ini sudah banyak ya saya sharing untuk teman-teman semua. Seperti request dari Kak Haikal tadi, bener kan ya? Oke. Udah diinstal? Oh iya, kalau udah diinstal jangan lupa masukin kode referralnya yang ada di sini, di atas ini nih, biar dapat cashback 25.000. Oke, jadi seperti biasa gue akan pertama kali akan update portofolio dulu ya. Posisinya sekarang untuk portofolio OTW 100 juta. Di sini kita lihat ada pasar uang ya di sekitaran 105.000. Ini adalah kode referral yang teman-teman gunakan. Thank you banget ya yang udah pakai kode referralnya. Kemudian di obligasi masih plus 4,5%-an ya, bagus ya. Dan untuk FR ya tetap aja gue simpan ya. Ini merupakan aman saja kalau FR ya. Lanjut dengan saham, reksadana saham BNP Paribas Serikahati plus 0,47%. Ini dari video-video kemarin juga plus minus tipis ya guys ya. Jadi hanya ini. Kemudian yang untuk yang lainnya ini wah sudah plus 9,68%. Ini muka saya sudah mulai sumringah ya teman-teman ya. Kalau melihat plus yang udah gede-gede ini ya, udah mau 2 digit ini ya. Perjalanan di Sukor Investasi Reksadana Beriman kayaknya masih belum lama ya. Lu boleh nonton video-videonya ketika saya melakukan perombakan pada portofolio saya. Oke. Lanjut lagi di portofolio saham. Portofolio saham ya plus 8.000 ya, plus tipis. Enak banget guys, ini udah bisa beli pentol ya. Jadi saya ada saham BBTN dan ERA posisinya ini. Oke. Siap, kita lanjut lagi ke reksadana obligasi Afris ya. Kita langsung saja cari yang Afris karena kita ada requestnya dari Kak Haikal, itu adalah yang Afris Prime Bond Fund ini. Oke, sekilas lihat saja ya. Kalau ditanya apakah masih bisa cuan, ini kalau lihat grafiknya seperti ini aja gue sudah seneng banget ya. Karena grafiknya setiap kali saya sampaikan di video-video manapun, apabila teman-teman melihat grafik yang cenderung naik ke atas seperti ini ya, ini merupakan suatu performa reksadana yang baik ya. Dapat diketahui di 1 tahunnya ini dia sudah memberikan return atau kenaikan 9,6%. 1 tahunnya bagaimana? 1 bulan belakangnya kita lihat ya. 1 bulan belakangnya 0,63%, gelombangnya cukup kuat ya. 3 bulan terakhir bagaimana? Ya, dia konsisten naik 3 bulan terakhir 3%-an. Year to date-nya mencatatkan 5,44%. 1 year kan tadi kita udah. Bagaimana dengan 3 tahunnya? 3 tahunnya plus 18,91% ya. 3 tahun 18 sekitaran 6%-an ya kalau untuk kita per tahun kan ya. Bagaimana dengan kondisi 5 tahun plus 35,07%. Jika bagi 5 ini sudah 7%-an per tahun ya kalau kita rata-ratakan. Sempat jeblok agak dalam, ini pasti corona ya, benar kan ya, Maret 2020. Kemudian masih meneruskan kenaikannya. Kalau all kita lihat bersama bahwa reksadana ini kita lihat sudah ada sejak 2014 berarti sudah ada sekitar 9 tahun ya teman-teman ya. 9 tahun dia berjalan, dia sudah plus sampai 75%. Dengan model grafik pergerakan NAV seperti ini ya, saya bisa pastikan sebenarnya, ya, tapi ini juga harus tetap teman-teman analisa juga ya. Kalau grafik model seperti ini ya, yang artinya dia ini cenderung untuk naik gunung ya, ini sudah bisa dipastikan masih bisa menghasilkan cuan ya. Reksadana obligasi Afris Prime Bond Fund itu. Oke. Tapi kita akan coba perdalam lagi, kita lihat bagaimana dengan AUM-nya. AUM-nya tertinggi 0,58T ya, ini di April dan kemudian jeblok agak dalam ya. Ini mungkin karena penjualan ya, waktu corona pada takut-takutnya semua orang pada jual dan pegang cash ya, sehingga terjadi seperti ini. Bagaimana dalam kurun waktu dekatnya sudah mulai plus ya. Dana kelolaannya sekarang ya sudah ada di 100 miliaran. Oke, ini lihat ya.
sudah mulai agak naik ya ketimbang kemarin-kemarin yang sempat jeblok terendah sampai 80-an M, sekarang sudah 100-an M, oke? Lanjut lagi. Nah, untuk minimum pembeliannya ini 500.000 ya teman-teman ya. Jadi biasanya kan ada yang, mohon maaf, ada yang juga terkendala kalau misalnya minimum pembeliannya agak tinggi, termasuk salah satunya saya ya. Misalnya kalau 500.000 ya memang sih, kalau memang kita fokusnya di reksadana obligasi aja, di Average Prime Bond Fund, dan untuk modal investasi kita atau yang kita tempatkan untuk investasi ini cukup, ya silahkan saja lanjut. Tapi kalau gue untuk istilahnya membagi-bagikan porsi 500.000 itu menurut saya pribadi itu agak ketinggian ya. Tapi ini kan beralik lagi ke kantong teman-teman masing-masing, bener nggak? Bank Penampung BCA, gue seneng banget kalau BCA karena gue daftar pakai BCA. Jadi kalau misalnya sesama bank ya kita transfernya kan gratis ya kalau ada melakukan penjualan, oke? Kita lanjut lagi ya, ini mesin waktu, ini hanya perkiraan karena sempat kemarin tanya kok berbeda ya yang gua hitung sendiri sama dengan mesin waktunya. Ya ini hanya perkiraan saja ya teman-temannya, asumsi kalau misalnya nabung rutin selama 5 tahun itu per bulannya 1 juta, kira-kira berapa estimasinya hari ini? Ini 69.800 sekian ya. Oke. Alokasi asetnya, keuangan lainnya, dan government ya. Government ini kita bisa lihat bersama bahwa di top holdingsnya per Juni 2023 deposito bank kapital, kemudian sisanya teman-teman bisa lihat ini semua dia megang FR atau obligasi negara ya. Jadi reksadana obligasi ini menurut saya ini 90%-nya portofolionya adalah obligasi negara ya. Tentu saja kalau yang megangnya obligasi negara, satu, aman ya. Kedua, lu harus bisa tahan lama. Kenapa? Karena obligasinya kebanyakan pegangnya FR ya. Ini juga returnnya gue rasa nggak bisa langsung sebulan 2 bulan naik ketimbang pegang obligasi-obligasi lainnya ataupun ada campuran lainnya ya. Karena ini full 100% obligasi FR. Oke. Kita lanjut di fun fact sheet-nya. Fun fact sheet-nya sempat saya pelajari sebentar dan ada sedikit yang mungkin menurut saya kurang enak ya teman-teman ya. Kita lihat bersama di fun fact sheet-nya. Oke, ini tampilan fun fact sheet-nya. Kalau dari pergerakannya kita bisa melihat bahwa Average Prime Bond Fund ini ya dengan tolak ukurnya dia selalu di atas ya, ini ya untuk pergerakan harganya. Teman-teman bisa lihat bersama. Oke, namun jika kita perhatikan ya teman-teman ya, kita lihat ini ya untuk komposisinya ya, 10 kepemilikan efek terbesarnya. Di sini loh teman-teman yang ingin saya fokuskan, yaitu adalah Average Prime Bond Fund ya, 1 bulannya, dan tolak ukurnya ini adalah 100% Indo-Bex Government Bond dengan total return ya. Itu kita lihat bersama bahwa kalau dibandingkan dengan tolak ukurnya, teman-teman bisa lihat dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, year to date, 1 year, 3 years, 5 years ya, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan sejak peluncuran itu memang dia lebih tinggi ketimbang tolak ukurnya. Tapi di tahun-tahun yang lebih rendah itu pergerakannya agak kalah ketimbang tolak ukurnya. Jadi berdasarkan analisa singkat yang tadi kita lihat bersama ya teman-teman ya, dapat disimpulkan ya, tapi ingat nih disclaimer ya, kalau pertanyaan dari Kak Haikal cuma nanya apakah masih bisa cuan ya untuk penempatan reksadana Average Bond Prime Fund ini, benar nggak ya average ini ya? Nah jawabannya kalau menurut saya jawabannya adalah bisa, karena pertama kita lihat ya, apalagi di momen seperti ini di mana suku bunga acuan BI itu sudah diperkirakan sudah mencapai titik tertingginya, sehingga para obligasi mulai dilirik para investor ya. Karena kalau tingkat suku bunga rendah, otomatis ini dalam teorinya adalah berbanding terbalik dengan nilai dari obligasi ya. Sempat kita ngobrol bareng di video-video sebelumnya, lu boleh cek juga. Oke, jadi balik lagi ke permasalahan awal, apakah bisa cuan? Tentu saja kalau menurut saya berdasarkan sekilas lihat dengan grafik dan kemampuannya bisa ya, karena 9 tahun kita lihat perkembangannya selalu naik ya teman-teman ya. Sempat jeblok ya itu memang karena adanya corona, di mana top alokasi asetnya juga obligasi FR, obligasi pemerintah ya, yang menurut saya untuk sistem defaultnya sangat minim ya. Kalau misalnya kalian ya katakanlah Indonesia negara yang berkembang ini, kita lihat perekonomiannya juga sudah makin baik, makin bagus sejak corona kemarin hingga saat ini sudah bisa dibaca saja berita-beritanya, sudah ada perkembangan yang sungguh sangat hebat ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya amit-amit ya, kalau obligasi negara itu sampai default berarti kan negara itu
bangkrut ya. Tapi kalau untuk Indonesia saya rasa sampai saat ini tidak ada hal-hal yang mengarah ke situ. Ini kan yang paling pertama yang ditakutkan kan, kalau memang iya ya juga semua instrumen investasi bakal rontok sih. Kemudian dengan adanya obligasi FR kita juga dapat dilihat ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kalau bisa menghasilkan cuan ya bisa saja dia menghasilkan cuan ya. Untuk mempertahankan nilai investasi di atas tingkat inflasi dilihat dari 1 tahunnya itu masih oke banget ya. Dia ada di angka sekitaran 7-9%-an ya. Kalau kita rata-ratakan di 1 tahun terakhir saja sudah 9,6%. Nah, namun ketika melihat fund fact-nya agak sedikit muncul sedikit saja sih kekecewaan karena dia dibandingkan tolak ukurnya dia masih agak di bawah sedikit. Oke. Jadi kesimpulan yang paling terakhir nih ya, paling utama dan terutama, bisa menghasilkan cuan, bisa melakukan atau meningkatkan nilai dari uang kita yang kita investasikan, jawabannya bisa. Namun bila ingin mencari yang returnnya lebih tinggi, ada instrumen investasi atau reksadana lainnya yang seperti ada yang di portofolio saya di mana belum sampai 1 tahun sudah sampai 10%. Tapi ingat ya, tetap dibarengi juga dengan resiko. Kalau mau yang rebahan, tidur, santai, nyenyak, terus cuan ya, nilai duitnya bertambah, ini salah satu yang bisa dijadikan pilihan. Ya teman-teman, jadi sekian dulu saya rasa review singkat saya mengenai reksadana obligasi. Request dari Kak Haikal, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan ataupun request, mungkin ada hal-hal bingung yang membuat kepala ini jadi mumet, pusing, langsung saja tulis di komen ya, jangan malu. Dan bagi teman-teman yang misalnya masih mau nonton video-video saya lainnya, mungkin salah satunya ada di sini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video barunya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.